Good morning, my smart students. Are you okay and happy? And are you ready to study this morning? Good. Now, before we start our learning this morning, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, we are going to learn about tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi. Peserta didik mampu membacakan ringkasan teks non-fiksi. Peserta didik mampu menjelaskan kenampakan alam suatu daerah berdasarkan peta. Peserta didik mampu menjelaskan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi sebagai berikut. A. Membaca teks non-fiksi dengan saksama. B. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. C. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. D. Memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ayo bacalah kembali teks berjudul Si Leher Panjang di Padang Rumput pada pembelajaran 2. Berikut adalah ringkasan yang dapat dibuat berdasarkan isi teks non-fiksi tersebut. Padang rumput merupakan salah satu contoh ekosistem darat. Di lingkungan tersebut, semua makhluk hidup yang tinggal saling berinteraksi satu sama lain. Jerapah merupakan salah satu anggota dari ekosistem padang rumput. Jerapah memiliki beberapa ciri khas yang dapat membedakannya dengan hewan lain. Di antaranya tinggi badannya, berat badannya, dan pola tambahan coklat yang terdapat di seluruh badannya. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kita dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Kenampakan alam tersebut adalah samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, daratan rendah, dan daratan tinggi. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayur. Penduduk yang berada dekat laut bermata pencarian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Baik anak-anak MEM, sekarang mari kita perhatikan beberapa contoh simbol dan legenda dalam peta. Boleh diperhatikan satu persatu. Dari gambar kita dapat memahami apa arti simbol tersebut. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia adalah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Independence Party atau IP, yaitu partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo,
dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indides Party bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia, juga pemersatu bangsa Indonesia, karena anggotanya berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. 3. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. 4. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 5. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 6. Menolong tetangga yang mengalami musibah. 7. Memiliki rasa toleransi antar sesama. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pendiri Indides Party, Cipto Mangunkusumo, Louis Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. I think that's all for today, my smart students. Before we end or close our lesson today, let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for your great attention. See you next time. Bye-bye.